Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang cara mendeteksi khodam yang terdapat di suatu benda ya. Dan video saya kali ini berbeda dengan video yang sebelumnya ya. Di sini saya akan mengupas tentang khodam yang berdiam pada suatu benda. Nah, pada dasarnya pada hampir setiap benda, terutama yang berbentuk makhluk hidup atau hewan dan manusia, bahkan pada gambar-gambar atau foto-foto terdapat makhluk jin yang berdiam. Bedanya dengan benda bertua adalah biasanya berdiamnya makhluk astral atau jin, spirit, khodam, atau apapun yang sebutannya lah. Diiringi dengan suatu energi yang dipancarkan oleh benda yang didiami makhluk astral tersebut, serta adanya khasiat yang ditimbulkan oleh energi tersebut. Tidak secara spesifikasi kita selalu mengolokkan pada khasiat tertentu karena tergantung dari kekuatan dan kemampuan makhluk astral tersebut. Ada benda yang memancarkan energi kewibawaan, pengasihan, keberuntungan, dan bahkan pada tingkat level tertentu itu dapat menimbulkan efek yang luar biasa seperti penangkal atau anti cukur biasanya, anti tembak dan lain-lain. Nah, banyak pertanyaan yang ditujukan pada saya secara langsung ataupun melalui asisten saya, biasanya mediator atau barang yang ingin diacarakan kepada buyer. Maksud saya klien yang membeli barang dari orang lain maksudnya. Tentu kegunaannya barangnya apakah memiliki khasiat tertentu atau tidak. Nah, pada dasarnya setiap manusia sejak lahir dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala indera tambahan, yaitu mata batin atau sebutan luarnya sixth sense, indera keenam. Ada yang menyadari dan memanfaatkannya, tetapi jauh lebih banyak yang tidak mempercayai dan mengacukannya. Indikasi termudah untuk tahu seperti apa contoh dari indera keenam kita itu adalah pertama, merinding. Proses merinding atau bulu kuduk berdiri itu dapat kita timbulkan secara sengaja dengan membayangkan hal-hal yang menyeramkan. Tapi ada kalanya bulu kuduk berdiri itu tanpa sebab atau tanpa kita sengaja. Adanya benturan energi manusia dengan makhluk astral adalah contoh kecil yang mengakibatkan secara otomatis refleks ya dari indera keenam kita tersebut ke tubuh kita. Permasalahan kelanjutan dari efek tersebut menimbulkan ketakutan pada manusia itu sendiri. Nah, itu adalah hasil buah imajinasinya sendiri. Kembali pada pokok pembahasan. Khodam pada benda-benda bertua dapat kita deteksi tanpa harus bertanya kepada orang lain. Paling tidak kita coba untuk mencari tahu lewat usaha kita sendiri ya. Jadi jangan Anda selalu mengandalkan orang lain, belum tentu jawabannya sama. Soal hasil baru terlihat setelah dicoba dan mau seperti apa kelanjutannya adalah pilihan kita masing-masing. Ada informasi menarik yang saya dapatkan dari salah satu website ya, yang mungkin bisa Anda coba lakukan sendiri untuk mendeteksi khodam. Apakah terdapat pada benda milik kita yang kita yakini sebagai benda bertuah. Nah, websitenya bisa Anda kunjungi guruspiritual.com atau collectorchris.com. Nah, oke, langsung saja saya akan berikan caranya. Yang pertama, letakkan benda yang Anda ingin cek keberadaannya, maksudnya khodam yang Anda ingin cek keberadaannya itu depan Anda. Ya, lakukanlah duduk bersila untuk meditasi. Nah, meditasi di sini ditujukan untuk mendapatkan rileks dan ketenangan. Karena gaib adalah halus dan lembut, maka dibutuhkan kelembutan untuk bisa merasakan keberadaan mereka. Setelah Anda merasakan ketenangan, peganglah benda tersebut dan niat kepada Allah agar diberikan petunjuk tentangnya. Gunakanlah hati dan perasaan Anda untuk mengetahui getaran energi khodam yang ditimbulkan. Energi sendiri
menurut kesaksian banyak teman-teman, banyak sahabat-sahabat, banyak klien-klien saya juga yang melakukannya bermacam-macam. Ada dingin, panas, getaran merambat, kesemutan, denyutan, dan lain-lain. Setiap orang berbeda-beda. Namun apapun itu tidak jadi masalah. Itu hanya sensasi sinkronisasi energi rasa kita dengan khodam tersebut. Oke, dari sini cukup paham. Setelah Anda cukup merasakan getaran mustika tersebut, niatkan dari hati Anda untuk melihat wujud khodam secara batiniah. Namun nyata tergambar dari getaran yang ditimbulkan ke dalam hati. Setelah Anda melihat, sebut saja dan tanya apa saja fungsinya. Tetap secara berkomunikasi batin. Jangan ucapkan langsung secara mulut. Langsung saja dengan batin. Biasanya nanti akan ada gambaran yang tercipta. Entah Anda melihat dikerubungi cewek-cewek, dikeroyok orang, dan dibacok, ditembak, ada yang ketemu Anda dan memberi hormat, dan lain-lain. Apapun gambaran fungsi itu Anda bisa artikan sendiri, pastinya secara batin, karena sudah terkoneksi dengan kodamnya. Ya. Oke, cara kedua, ini memang agak sedikit susah dan membutuhkan waktu. Silakan puasa 1 hari di hari Kamis, tetapi pada waktu bukanya jangan makan yang bernyawa seperti ikan, ya, daging dan telur dan lain-lain. Niatkan puasanya maksud saya untuk mendekatkan diri dan mengharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya seperti ini. Nawaitu somagodin likodoi hajati sunatalillahi ta'ala. Setelah puasa pada malam Jumatnya jam 12 malamnya, mandi besar, lalu gunakan parfum atau wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol, dan menyepilah di sebuah ruangan yang sunyi dan tidak ada orang lain serta suara gaduh. Di dalam kamar tersebut atau di dalam tempat tersebut, kerjakan sholat hajat 2 rakaat terlebih dahulu. Selesai sholat, silakan duduk bersila, hadiahkan surat Al-Fatihah ke Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, malaikat, 4 sahabat Nabi, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, selanjutnya baca Assalamualaikum ya khodamul minal goibi, itu dibaca 21, hadir. Oke. Sambil memukul lantai dengan keras, lalu lanjutkan baca dengan khusus dan tenang. Relax saja. Bacanya seperti ini. Ya batin 1000 kali. Dibaca pelan dan dalam hati saja. Kalau memang berhasil, dia akan datang. Kalau sudah datang, ucapkan salam kepadanya dan terus ajak komunikasi. Kalau misalkan tidak muncul juga, baca ini doanya. Ini sangat mujarab. Syam haririn, syam kohirin 1000 kali. Kalau sudah keluar dan datang, jangan lupa salam. Ini penting, ini wajib. Ini harus dilakukan di tempat yang gelap. Jadi kamar kita tidak boleh ada cahaya yang masuk. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan silahkan dipraktekkan, dicoba menggunakan sarana Anda. Jika Anda berhasil melakukannya, silahkan share pengalaman Anda di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.